dan kelas 13 yang saya banggakan. Yang pertama, setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan lupa jaga kesehatan agar seluruh aktivitas kita selesai dengan baik, lancar, dan menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Amin. Anak-anakku semuanya, Amin. protokol kesehatan jangan lupa ya, walaupun kita belajar dari rumah, semuanya, kemudian Bapak dan Ibu Guru juga ngajar dari rumah, tetapi tetap walaupun kalian tanpa pengawasan dari sekolah, semua protokol kesehatan harus dijaga. Ini yang nomor satu. Jaga jarak dengan keluarga bahkan, kemudian jangan lupa pakai masker dan selalu membersihkan diri atau mencuci tangan dengan air yang mengalir dan air sabun. Ini untuk kelancaran aktivitas kita semuanya, anak-anakku. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, ini era baru, karena di masa pandemi ini luar biasa, semua aktivitas berjalan tidak sebagaimana mestinya ketika hari-hari biasa. Oleh karena itu, semuanya menjadi baru dan kalian pun harus segera menyesuaikan diri. Walaupun kalian tanpa pengawasan, walaupun kalian tanpa dihadiri dan dipantau langsung oleh Bapak dan Ibu Guru, tapi percayalah, masa depan kalian tergantung kalian sendiri. Jadi kalau di masa PJJ ini kalian tidak memanfaatkan waktu-waktu di rumah semaksimal mungkin, ya nanti akan berpengaruh ke depan terhadap masa depan kalian. Bapak dan Ibu Guru hanya sekedar membentengi, hanya sekedar mengarahkan, pengambil keputusan adalah kalian sendiri yang ada di rumah. Nah, kalau ketika di sekolah, mungkin kita bisa ketemu, kita bisa saling nasihat menasihati, saling memberikan informasi satu sama lain secara langsung. Sekali lagi, masa depan kalian adalah di tangan kalian sendiri. Maka sadarilah anak-anakku semuanya, tetaplah bersemangat, tetaplah belajar, tetaplah konsisten menambah pengetahuan diri agar Anda masa depannya lebih terjamin. Termasuk hari ini mungkin ada teman-teman kalian yang menganggap ini hal sepele sehingga tidak mengikuti Zoom meeting kali ini, ya monggo saja. Tetapi saya berharap betul kalian semuanya, semua kegiatan diikuti secara baik, secara konsisten, sehingga informasi-informasi terbaru bisa Anda peroleh dan segera bisa menyesuaikan diri. Anak-anakku semuanya, selain usaha yang sudah kalian persiapkan, khususnya untuk senam PTN, informasi mungkin sudah disampaikan, monggo nilai dari semester 1 sampai semester 5 dipantau betul, karena ini menjadi bagian pokok dari seleksi Anda untuk masuk perguruan tinggi negeri. Selain itu, anak-anakku semuanya jangan lupa untuk meminta doa kepada orang tua kalian, karena bagaimanapun ridho Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung dari ridho orang tua kalian. Mintalah doa kepada orang tua kalian agar semua aktivitas yang kalian jalankan bisa berjalan baik, lancar, sesuai yang Anda inginkan. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, sekolah akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi kalian semuanya dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, lakukan dengan sungguh-sungguh kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan oleh sekolah agar Anda bisa maksimal mungkin memanfaatkan peluang, memanfaatkan waktu ketika Anda masih di SMK ini secara maksimal. Karena waktu tidak bisa ditarik mundur kembali.
Setelah besok Anda keluar dari SMK Negeri 2 Yogyakarta, ya SMK Negeri 2 Yogyakarta menjadi sejarah dari kalian semuanya. Kalau Anda kemudian tidak berhasil, ya Anda membawa atau Anda meninggalkan catatan yang kurang baik. Tapi kalau Anda berhasil dengan baik lewat SMK Negeri 2 Yogyakarta, maka Anda meninggalkan sejarah, catatan yang baik di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Anak-anakku semuanya, itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi, selamat bekerja, sungguh-sungguh minta doa kepada orang tua agar semuanya berjalan sesuai yang kalian inginkan. Demikian yang bisa Pak Arif sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi, ikuti sampai selesai agar Anda mendapatkan informasi yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Sujatmiko untuk memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi SNMPTN tahun 2021 oleh Ketua Pelaksana SNMPTN dari SMK Negeri 2 Yogyakarta, yaitu Bapak Warjana. Pada Bapak Warjana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan itu menjadi doa kita bersama. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan paparan tentang sosialisasi SMPTN tahun 2021, dengan tujuan agar semua siswa khususnya kelas 12 memahami apa itu tentang SMPTN, kemudian nanti mensikapinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena ini nanti terkait dengan nilai yang dipersyaratkan. Jadi harapannya nanti dari sosialisasi ini betul-betul kalian bisa memahami dengan baik, jangan sampai ada misunderstanding ya, karena hampir setiap tahun itu seringkali kejadian ada yang sudah kita berikan sosialisasi tetapi mungkin kurang perhatikan sehingga di dalam mensikapinya keliru atau kurang paham dan itu menjadi penyesalan ya. Dan setiap tahun itu banyak terjadi. Ini pengalaman saya di SMPTN hampir selama ini seperti itu ya. Baik itu terkait dengan pendaftarannya, terkait dengan bagaimana cara trik kita nanti mendaftar, maupun terkait dengan beasiswa bidik misi yang kalau sekarang nanti namanya KIP kuliah ya. Nah nanti di paparan ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama terkait SMPTN, yang kedua terkait dengan bagaimana trik-triknya agar kita nanti bisa diterima. Kemudian yang ketiga, kita akan sampaikan cara pendaftaran secara umum di SMPTN. Harapannya dengan 3 materi ini, nanti semua bisa memahami, ataupun kalau kurang paham, nanti bisa bertanya langsung ke saya, atau ke Bu Sophie, atau ke admin jurusan. Atau juga nanti bisa membuat website LTMPT yang beralamat di http://sltmpt.ac.id. Baik, ini saya buka paparan untuk PowerPoint-nya. Ya. Ya, ini paparan tentang SMPTN. Di sini ada keterangan tentang LTMPT. Ya, jadi lembaga tes masuk perguruan tinggi ini nanti yang akan mengelola sistem masuk perguruan tinggi baik secara undangan maupun tes yang nanti disebut dengan SBMPTN, itu yang nangani lembaga namanya LTMPT ya. Itu yang perlu diketahui.
Nah, agenda kegiatan SNMPTN tahun 2021 yang pertama, peluncurannya sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 4 Januari 2021. Kemudian untuk registrasi akun LTMPT ini mulai 4 Januari sampai 1 Februari, jadi hampir 1 bulan. Nah, mulai 4 Januari kemarin ini diharapkan semua siswa bisa membuat akun di LTMPT. Ya, jadi nanti silakan registrasi. Yang syaratnya di situ nanti Anda diminta nomor NISN-nya, kemudian nomor pokok sekolah, ya, tanggal lahir dan sebagainya. Ya, ya harapannya nanti semua mendaftar di sini. Karena kalau tidak melakukan registrasi di sini, maka tidak bisa melakukan pendaftaran SNMPTN. Gitu. Kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah tanggal 4 Januari sampai 8 Februari. Perlu diketahui dari sekian jumlah siswa hampir 600 sekian, itu nanti yang berhak mendaftar adalah yang masuk di dalam perankingan. Ya. Nanti akan diberitahukan di masing-masing jurusan siapa saja yang berhak untuk mendaftar di SNMPTN. Ya, nanti penetapannya mulai 4 Januari sampai 8 Februari. Ini secepatnya akan kita sampaikan. Kemudian setelah ditetapkan siapa saja yang boleh mendaftar, nanti akan dilakukan pengisian data di PDSS. Ya. Jadi pangkalan data siswa dan sekolah itu nanti akan memasukkan nilai kalian yang masuk di dalam ranking untuk bisa mendaftar, ya. Nah, semua nilai akan dimasukkan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Maka bagi yang khususnya kelas 12 yang masih belum KKM, segera secepatnya untuk bisa menyelesaikan sehingga nanti nilainya bisa segera dimasukkan di dalam perankingan. Nah, untuk pengisian di SS ini nanti yang ngisi siapa? Nah, itu nanti yang isi bukan kalian, tetapi admin masing-masing jurusan. Ya, contoh ya, nanti untuk admin jurusan TKI atau di kompetensi kalian TKJ dan multimedia nanti akan ditangani oleh Bapak Wahyu Budi Santoso. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi nanti yang mengisi nilai rapot kalian adalah admin jurusan dari semester 1 sampai semester 5. Nah, setelah dilakukan pengisian nilai raport di PDSS, ya, yang dari semester 1 sampai 5, ataupun semester 1 sampai semester 7 bagi yang kelas 13, ya, maka selanjutnya akan dilakukan pendaftaran di SNMPTN. Jadi nanti kalian akan diberikan hak untuk bisa mendaftar di SNMPTN lewat akun yang sudah dibuat di LTMPT itu. Ya, ini pendaftaran di SNMPTN-nya. Terus setelah nanti proses pendaftaran, yang nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara proses pendaftarannya. Selanjutnya pengumuman hasil akan diumumkan tepat di tanggal 22 Maret ya, 2021. Ya. Nah, bagi yang diterima, baik yang nanti lewat dengan beasiswa KIP kuliah maupun yang tidak, nanti akan diumumkan di masing-masing perguruan tingginya. Nah, itu agenda kegiatan yang kalian perlu ketahui. Ya, intinya dalam waktu dekat kalian harus buat akun atau melakukan registrasi di web LTMPT yang alamannya di ltmpt.ac.id. Nanti saya kasih contoh linknya ya. Itu dalam waktu cepat seperti itu ya. Harapannya nanti Anda ngisi di situ, kalau ada yang salah datanya nanti bisa menghubungi admin sekolah ya. Admin sekolah. Sehingga harapannya data tidak salah ya. Dan Anda bisa melakukan permanen, artinya datanya betul-betul sudah valid. Ya, jangan sampai datanya keliru, nanti Anda buat permanen maka tidak bisa diubah gitu. Ini ya yang perlu diketahui jadwalnya. Nah, ini kalau kita ringkas tadi dari jadwal, ini saat ini sekarang tanggal berapa ini? 12 ya. Ya.
ini sudah mulai melakukan pendaftaran ya. Jadi mulai 4 Januari ini akun MPTN dibuka sampai 1 Februari tepatnya di pukul 15.00. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu penutupan dilakukan di tengah malam ya. Tapi sekarang ditutup di jam 15, jadi di sore hari. Ya. Harapannya nanti kalian jangan mengisi atau melakukan registrasi di waktu-waktu yang mendekati akhir. Nanti biasanya server akan terlalu sibuk sehingga banyak error. Jadi tolong dari awal Anda bisa melakukan pendaftarannya. Dan pengisian PDSS ini harapannya di tanggal 11 Januari nanti sampai 8 Februari itu data nilai sudah tidak ada masalah sehingga admin sekolah bisa melakukan pengisian data di PDSS ya. Ya kalau nanti nilainya belum KKM ya dan waktu deadline-nya kalau enggak itu tanggal 18 itu belum bisa selesai, maka mau tidak mau nilainya ya apa adanya ya, dan itu nanti bisa merugikan Anda sendiri. Jadi tolong dari awal bagi nilai yang belum KKM untuk diselesaikan. Kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah ini nanti akan dibuat perankingan dan Anda akan boleh mendaftar lewat SNMPTN siapa saja, nanti akan diumumkan oleh sekolah. Itu kalau kita buat ringkasan gambarannya seperti ini ya. Kemudian yang perlu diketahui, single sign on, registrasi akun di LTMPT itu akan berlaku untuk pengisian PDSS dan pendaftaran SNMPTN. Termasuk nanti kalau Anda akan melakukan pendaftaran SBMPTN itu juga diminta mendaftar atau melakukan registrasi akun di LTMPT. Kalau tahun sebelumnya itu satu akun sekaligus untuk selain PDSS, SNMPTN juga untuk SBMPTN. Tapi untuk tahun ini registrasi ke SBMPTN itu sendiri ya. Jadi setelah nanti SNMPTN gagal, nanti Anda registrasi lagi di LTMPT untuk bisa mendaftar di SBMPTN. Jadi lewat jalur tes itu. Nah, registrasi akun LPTMPT ya. Ini dikhususkan bagi lulusan tahun ini ya. Jadi yang tahun kemarin tidak bisa melakukan pendaftaran SNMPTN. Seringkali ada alumni yang bertanya, Pak saya mau ikut SNMPTN lagi, tidak bisa ya. Bisanya SBMPTN. Jadi yang SNMPTN khusus yang lulusan tahun ini, tahun sebelumnya tidak bisa. Itu yang perlu diketahui. Ya. Jadi waktunya ini hampir kurang lebih 27 hari. Jadi sekali lagi tolong dari awal segera mendaftar, jangan menunggu sampai mendekati hari hanya. Ya. Nah alurnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian mendaftar menggunakan nomor NISN ya. Kemudian yang kedua NPSN, nomor pokok sekolah nasional ya. Nah nomor pokok NPSN SMK 2 nanti kalau perlu dicatat ya. Itu nomornya 20403280 ya. Jadi nanti pas Anda mengisi NPSN sekolahnya berapa? 20403280 ya. Kalau NISN kalian pasti sudah tahu, tanggal lahir sudah tahu, data-data yang lain yang sifatnya private punya kalian Anda sudah tahu, paling yang NPSN yang belum tahu. Jadi NPSN-nya berapa tadi? 20403280 gitu. Nah, setelah mengisi nanti melakukan aktivasi akun dengan menggunakan email. Pastikan email Anda email yang aktif, yang sering dipakai ya. Jadi nanti aktivasinya Anda diminta buka email dan melakukan aktivasi. Nah, setelah aktivasi diminta melakukan verifikasi dan validasi akun ya. Ini sampai selesai. Tentang tata caranya bisa Anda unduh di webnya LTMPT. Nanti Anda buka di sini, nanti ada menu download. Nah, nanti ada
file PDF petunjuk cara melakukan registrasi di LTMPT. Nanti silakan di situ ada panduannya, bisa dibuka, bisa dipelajari. Ya. Ini alur registrasi untuk mendapatkan akun di LTMPT. Nah, berikutnya untuk pihak sekolah ya, sekolah akan melakukan pengisian data PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini nanti prosedurnya seperti ini ya. Ini semua yang melakukan sekolah, jadi kalian tidak perlu, cukup tadi yang daftar di LTMPT saja yang melakukan registrasi ya. Jadi sekolah akan melakukan login, mengisi data sekolah dan jurusannya, finalisasi data sekolah, pemeringkatan siswa, nanti yang ini dilakukan per jurusan ya. Kemudian finalisasi data siswa yang eligible, mengisi nilainya, nanti yang mengisi admin sekolah, terus finalisasi nilai. Ya. Nah, setelah ini nanti menunggu proses oleh sistem PDSS, siapa yang diterima, siapa yang tidak, dan sebagainya. Ya. Terus, yang perlu diketahui, di SNMPTN maupun nanti di SBMPTN dan seleksi mandiri, itu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya. Jadi yang bagi kalian yang kelas 12 punya KIP ini, nanti bisa waktu pendaftaran di SNMPTN, nanti Anda bisa melakukan pengisian bahwasanya kalian sebagai peserta KIP kuliah. Sehingga nanti kalau diterima ya di SNMPTN-nya lewat jalur undangan, maka otomatis biaya kuliahnya mulai dari awal sampai Anda selesai akan ditanggung oleh pemerintah. Bahkan setiap bulan nanti Anda akan dikasih uang saku. Ya, kalau tidak keliru, tahun-tahun sebelumnya itu 600 naik menjadi 700 per bulan. Jadi Anda hanya disuruh belajar, dikasih uang saku. Kalau tidak lulus kumlut itu tidak kebangetan ya. Gitu. Jadi ini tolong bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi program bidik misi kalau dulu, sekarang yang namanya KIP kuliah ini perhatian ya, wujud perhatian pemerintah bagi siswa lulusan yang akan melanjutkan perguruan tinggi tetapi tidak punya kemampuan secara finansial. Nah, harapannya anak-anak Indonesia yang putra bangsa yang pintar ini bisa tetap melanjutkan kuliah dengan diberi beasiswa dari pemerintah itu. Termasuk nanti kalau gagal di SNMPTN ya, jadi nanti Anda juga bisa daftar lewat jalur seleksi yang tes itu juga nanti pembayarannya gratis ya, jadi Anda tidak perlu bayar. Kalau yang tidak pemegang kartu KIP kuliah, maka pendaftarannya sekitar 200 atau 300 ribu. Tapi kalau Anda peserta KIP kuliah, maka gratis. Dan kalau diterima juga akan dapat beasiswa, termasuk nanti yang seleksi mandiri. Ini yang perlu diketahui. Nah, ini nanti pemaparannya lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Sofi. Ya. Nah, yang perlu diketahui, ini ya, untuk penerimaan mahasiswa baru itu kan ada 3, yang jalur undangan masih dikenal dengan SNMPTN, kemudian jalur lewat tes SBMPTN maupun seleksi mandiri. Ya. Nah, ini jatahnya untuk SNMPTN sekitar 20% ya, yang diambil, ya. SB 40 maksimum, yang mandiri 30. Jadi nanti misalnya nanti gagal di SNMPTN bisa tes lewat SBMPTN. Ya. Ini tesnya pakai komputer nanti ya. Maupun seleksi mandiri kalau gagal. Seleksi mandiri biasanya juga mengambil nilai dari hasil SBMPTN beberapa perguruan tinggi seperti itu. Ya. Nih. Kemudian yang perlu diketahui lagi, nih ya. Untuk SNMPTN tahun 2021 persyaratan sekolah, ya pertama yang jelas SMA, MA atau SMK
yang punya PSN. Dan ketentuan akreditasi, kalau sekolah dapat akreditasi A, maka kuotanya 40% terbaik di sekolahnya. Ya, alhamdulillah SMK 2 punya predikat akreditasinya A, sehingga kita nanti dapat jatah 40% yang terbaik di sekolahnya. Ya. Kemudian untuk persyaratan peserta, ya, lulusan tahun ini, ya, termasuk yang program 4 tahun, ya, kemudian memiliki prestasi akademik, ya, dari nilai rapotnya nanti, memiliki NSN, kemudian nilai rapot semester 1 sampai 5, ya. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, nanti ketika pendaftaran wajib mengunggah portofolio, ya. Jadi nanti yang daftar seni maupun olahraga itu wajib mengunggah portofolio, ya. Kemudian pilihan program studi, ya. Jadi siswa nanti untuk SMPTN ini boleh milih maksimal 2 prodi dalam 1 PTN maupun 2 PTN. Ya. Jadi kalau kita milih 1 PTN misalkan, ya, nah, misalkan kita milih ke UNJ, prodinya misalkan teknik informatika dengan misalkan teknik mesin misalkan, ya, seperti itu. Atau boleh pilih 2 PTN, nah, sehingga masing-masing PTN 1 prodi. Cuma ini ada ketentuannya, kalau kita pilih 2 PTN, salah satu PTN wajib berada di provinsi di mana sekolah kita berada. Contoh, ya, kita kan SMK 2, ya, SMK 2 di kota masuk provinsi DIY. Nah, PTN yang ada di dia itu apa saja? Contohnya UGM, UNY, UPN, ISI misalkan. Nah, berarti salah satu PTN-nya wajib milih yang itu tadi, ya. Baru yang PTN kedua milih yang lain. Jadi tidak boleh kita pilih 2 PTN, satu di ITB, satunya lagi di Airlangga misalkan. Tidak boleh, ya. Jadi salah satu harus berada di dalam satu provinsi di sekolahnya itu. Tuh. Terus yang ketiga disarankan tidak lintas minat. Ya. Yang dimaksud tidak lintas minat, jadi kalau kita misalnya jurusannya TKJ, ya paling tidak kalau milih ya teknik informatika, tidak pilih yang teknik mesin, kan seperti itu. Ya, jadi tidak lintas minat. Tapi apakah bisa kita pilih lintas minat? Kemungkinan bisa. Nah, kemungkinan bisanya caranya gimana? Kita lihat ketentuan PTN yang dituju. Ya, jadi nanti ketika Anda daftar, pastikan, ya, PTN yang Anda tuju itu di prodinya itu persyaratannya lulusan SMK itu bisa masuk di sana misalkan. Contoh misalkan di perguruan tinggi X, di prodi Y, ya, misalkan di situ ditulis persyaratannya lulusan SMA, tidak ada SMK maupun MA. Nah, berarti kalau lulusan SMK tidak diterima. Ya, jadi kalau Anda nekat di situ, ya, walaupun nilainya tinggi, tidak akan pernah diterima. Itu. Contohnya seperti itu. Tapi misalkan kita bisa lintas minat, misalkan di situ di PTN tertentu, di prodinya itu dicantumkan persyaratan lulusan SMA/SMK. Nah, berarti boleh di situ. Ya. Jadi tolong dicermati, ya. Jangan sampai nanti kita belum berperang tapi sudah kalah di tengah jalan. Karena masalah di dalam memilih prodinya. Karena tidak sesuai ketentuan. Ya, ini betul-betul harus diperhatikan. Gitu. Nah, ini contoh tahapan pendaftaran SMPTN tahun 2021. Nah, nanti sekolah akan mengumumkan siapa saja yang masuk kuota yang boleh daftar, ya. Berikutnya yang bergerak ini nanti akan bisa mendaftar di LTMPTN, ya. Nah, kemudian setelah daftar menentukan apa? Siswa nanti sekolah akan mengisi PDS dulu pendaftaran SMPTN. Nah, siswa nanti akan mendaftar di lamannya SMPTN, ya. Prodinya tadi 2 maksimal dan maksimal juga 2 PTN. Bagi yang dari seni sama olahraga mengunggah
portofolio. Nah, kemudian seleksi jalur SNMPTN sesuai dengan kriteria masing-masing PTN yang dituju. Seperti tadi kalau misalnya lintas minat bisa tidak. Nah, nanti kita lihat persyaratannya seperti apa. Terus pengumuman, kemudian daftar ulang. Nanti pengumumannya sekitar bulan Maret ya. Terus yang perlu diketahui ya, nanti untuk pemeringkatan ya, itu tidak serta-merta semua nilai kemudian dijumlah kemudian dibikin rata-ratanya dalam satu jurusan tidak. Tapi untuk SMK nanti yang diambil adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Ini nanti yang menjadi acuan pemeringkatan. Nah, untuk kompetensi keahlian nanti nilai rata-rata dari nilai pengetahuan dan keterampilan itu dijumlah bagi 2 menjadi nilai kompetensi keahlian. Nah, plus nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris di rata-rata nanti kita bikin rankingnya. Ya. Jadi selain mapel ini tidak menjadi acuan. Itu yang perlu diketahui. Sehingga nanti kalau nilai saya tinggi tapi kok tidak masuk, ya bisa jadi nanti ternyata bahasa Indonesianya kurang misalkan begitu, atau matematikanya kurang misalkan begitu. Kemudian yang ini untuk tambahan aja ya, bagi yang nanti gagal SNMPTN mau daftar SBMPTN yang perlu diketahui pendaftarannya nanti 200.000 yang ujian sosum, tapi kalau yang sentek dan sosum nanti 300 ya. Nah terus bagi yang mendapatkan informasi tentang SNMPTN maupun yang lainnya nanti bisa membuka di websitenya, alamatnya di ltmpt.ac.id. Termasuk di dalamnya di situ nanti ada panduan bagaimana cara melakukan pendaftaran atau registrasi di LTMPT, termasuk informasi yang lainnya. Jika nanti menemui masalah ya, nanti bisa dikomunikasikan ke sekolah maupun bisa langsung ke call center yang terpampang di sini ya. Juga bisa mengikuti di Twitternya di @lmptofficial, Instagramnya juga sama alamatnya, Facebook maupun YouTube. Nah silakan nanti yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa membuka di website maupun di sosial media yang sudah disiapkan dari panitia LTMPT pusat. Ya. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami tentang prosedur SNMPTN termasuk tadi agenda-agenda acaranya di tanggal-tanggal berapa. Jadi di sini kalian juga bisa melihat agenda kegiatan LTMPT-nya secara lengkapnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya nanti bisa tip-trik bisa diterima SNMPTN ya. Karena kalau kita salah langkah itu bisa jadi mungkin bisa jadi nilai kita bagus tapi tidak diterima. Nilainya teman kita agak rendah sedikit tapi ternyata diterima. Nah, nanti ini ada berbagai hal yang perlu diketahui ini dari berbagai pengalaman selama ini ya. Nah, diterima SNMPTN. Ya. Yang pertama, karena SNMPTN itu kan jelas-jelas dari nilai rapot ya, portofolio ya. Jadi kalau nilainya jelek otomatis pasti sudah tidak lolos. Ya. Jadi kalau nilainya kita bagus, nah kemungkinan akan lolos. Saya katakan kemungkinan karena nanti kita akan bersaing dengan rekan-rekan kita yang lain ya. Baik yang di internal sekolah maupun di sekolah lain. Ya, jadi kita bisa kuantifikasi pasti lolos, pasti tidak lolos. Jadi kalau kita nilainya jelek pasti tidak lolos. Dah, kita tidak akan pernah punya harapan di SNMPTN, tapi kita bisa masuk ke SBMPTN. Bisa jadi nilai kalian dari semester 1 sampai
5 itu ada yang jelek, kan hanya KKM semua. Tapi hasilnya Anda pinter. Nah, nanti Anda bisa lewat SBMPTN ngerjakan tes dan ternyata Anda bisa ngerjakan pasti lolos itu. Ya. Jadi belum tentu yang nilainya rapot jelek itu tidak pintar, bisa jadi Anda pintar tapi mungkin dalam kurun waktu Anda punya masalah ya sehingga tidak niat belajar, ya nilainya kurang bagus ya. Nah, itu bisa Anda bangkit lagi di SBMPTN itu. Ya, jadi bisa dikuantifikasi. Nah, modalnya untuk SBMPTN nilai rapot jelas ya. Terus indeks siswa, nah ada indeks sekolah. Ya. Nah, kalau nilai rapot itu sudah tidak bisa diubah-ubah ya. Nah, indeks siswa ini, nah bagi yang punya indeks siswa nanti seperti apa, dan indeks sekolah. Nah, jadi bekal kita nanti selain nilai rapot, itu kemungkinan kita bisa diterima itu indeks siswa ini. Ya. Nah, apa itu indeks siswa? Nah, contohnya ini. Prestasi non akademik, misalkan Anda punya prestasi olahraga, ya. Ini banyak contoh kasus ya. Di beberapa seleksi sebelum-sebelumnya, contoh di tahun berapa saya lupa, yang siswa TKR itu punya prestasi basket sampai tingkat nasional ya. Nah itu keterima ya, walaupun nilai rapotnya waktu itu ya sedang-sedang aja, tidak terlalu tinggi ya. Tapi karena punya nilai prestasi. Ini nanti indeks siswa itu akan dimasukkan ketika Anda daftar di SMPTN. Nah, nanti diminta memasukkan prestasi yang Anda miliki. Nah, jadi kalau Anda punya prestasi, nanti silahkan diupload di situ. Nanti perguruan tinggi akan mempertimbangkan ya, mempertimbangkan ini. Kemudian yang punya seni juga ya, organisasi. Biasanya yang di ketua OSIS apa itu kecenderungannya juga akan lebih banyak diterimanya ya. Bela negara ini di perguruan tinggi UPN. Ya, jadi UPN itu kalau yang punya prestasi bela negara juga akan menjadi pertimbangan. Ya. Ya, tapi tentunya ini kalian yang masuk di ranking ya. Itu. Jadi tolong yang punya nilai akademik non akademik ini bisa dimasukkan ketika Anda daftar karena ini menjadi pertimbangan tersendiri. Contoh kasus ya, selain tadi yang olahraga itu siswa TKJ sama MM kalau tidak keliru waktu itu di tahun berapa saya lupa. Itu yang siswa MM itu punya prestasi pernah ikut Olimpiade Fisika itu sampai tingkat nasional ya. Dan ketika daftar di Fisika UGM keterima ya, karena mempertimbangkan nilai yang prestasi non akademik tadi. Ya. Juara Olimpiade Fisika dari SMK 2 coba masuk UGM di Fisika ternyata diterima. Yang kedua ya itu jurusan TKJ waktu itu menang Olimpiade matematika ya. Ya. Nah itu masuk teknik informatika UGM ya. Dan alhamdulillah keterima. Ya. Keterima. Nah itu contoh karena pertimbangan dari prestasi di lain selain rapot itu. Jadi tolong yang punya prestasi silahkan nanti diupload ya, ditunjukkan saya punya prestasi ini. Nanti perguruan tinggi akan mempertimbangkan selain dari nilai rapot itu. Nah ini contoh tes akademik tadi ya saya ceritakan Olimpiade, lomba karya, termasuk yang lomba LKS nasional itu biasanya juga kecenderungannya akan lebih diterima. Ya. Rata-rata yang siswa yang pernah ikut lomba LKS nasional itu keterimaannya di SMPTN itu jauh lebih besar ya. Maka banyak di UNJ itu yang masuk itu rata-rata juga alumni dari lomba LKS tingkat nasional. Itu kalau saya kemarin dapat cerita dari salah satu alumni. Nah ini indeks siswa yang akan mengaruhi selain nilai rapot. Ya. Terus indeks sekolah. Ya. Nah, ternyata sekolah juga menjadi pertimbangan dari perguruan tinggi yang akan menerima. Pertama akreditasi sekolah kita A, ya.
rasio diterimanya SMPTN tahun-tahun sebelumnya, termasuk SBMPTN yang mandiri juga. Ya. Jadi semakin banyak yang diterima itu menjadi pertimbangan pihak perguruan tinggi untuk menerima lulusan dari sekolah kita. Terus IPK alumni, misalkan lulusan SMK 2, kemudian kuliah di UGM, di UNJ maupun yang lainnya, lulus IPK-nya tinggi-tinggi itu juga menjadi pertimbangan perguruan tinggi yang akan menerima itu. Ini lulusan SMK 2 biasanya lulusannya IP-nya bagus-bagus. Nah, ini akan kita terima seperti itu. Prestasi sekolah dan track record sekolah ya. Nah, ada beberapa sekolah yang ketika masukkan nilai di PDSS dinyatakan tidak jujur, maka oleh perguruan tinggi itu akan di blacklist ya. Itu biasanya 1 atau 2 tahun itu tidak akan diterima di perguruan tinggi tersebut. Beberapa kejadian ada waktu saya mengikuti sosialisasi di UGM itu ada beberapa kejadian seperti itu ya. Ini kejujuran dari sekolah ya. Dan yang lain yang perlu dipertimbangkan itu kesalahan dalam SMPTN ya. Pertama, tidak memahami aturan besaran prodi yang akan dipilih ya. Contoh tadi seperti yang lintas minat itu ya, jelas-jelas prodi di PTN itu tidak menerima lulusan SMK, tapi kita naikkan daftar di situ. Walaupun nilainya kita tinggi-tinggi, pasti tidak akan diterima. Jadi sudah tidak lihat lapornya, lulusan mana SMK loh, ini kan tidak menerima SMK kok daftar di sini ya, dicoret itu. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Ada juga yang beberapa perguruan tinggi itu menerima berdasarkan provinsi, ada kuota provinsi ini hanya diterima sekian. Contoh sebenarnya. Salah dalam menentukan prodi atau jurusan. Ya. Nah, kalau bisa lintas minat ya. Kalau tidak lintas minat nanti lihat di persyaratannya. Yang ketiga nih, ya, berharap pada pilihan kedua. Ya, jadi bagi nanti yang kita milih prodinya 2 itu jangan berharap diterima di pilihan kedua. Ya, ini kenapa? Karena beberapa kali saya mengikuti sosialisasi di UGM itu, contoh UGM itu terus terang ya, mungkin yang lain juga tidak mau calon mahasiswa yang milih di pilihan kedua, tidak mau. Ya. Kenapa di pilihan kedua tidak akan diterima? Karena biasanya kalau pilihan kedua itu orangnya bahasa Jawanya aras-arasan, tidak niat. Ya. Wah ini diterima di pilihan 2, waduh diterima di pilihan 2, biasanya tidak niat. Dan biasanya tidak selesai sampai tuntas. Ya. Berhenti di tengah jalan, drop out, DO, dan sebagainya. Maka pastikan ya kalau kalian nanti milih prodinya, kalau bisa cukup satu aja, saya pilih yang ini, dah itu. Ya, karena pilihan kedua itu tidak mau di nomor 2 kan, gitu. Maunya di nomor 1 kan, itu. Ya. Ini tolong dipahami ya. Ya. Jadi pastikan pilihan pertama Anda itu yang pasti akan diterima. Ya. Jangan berharap ke pilihan kedua. Nanti ada contoh grafis hasil penelitian ya, saya paparkan nanti. Nah, ini tolong ya, ini betul-betul diperhatikan ya. Trik-triknya ya, jangan sampai kita keliru di dalam strateginya ya. Karena ada yang nilainya bagus tapi kok tidak diterima, padahal temannya lebih rendah diterima itu. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh salah satu ketentuan ya di perguruan tinggi tertentu ya. Contoh ini ilmu komunikasi, daya tampungnya sekian, kategorinya IPS. Dasar jurusan yang dapat program ini IPA IPS. Nah ini tidak ada SMK, tidak ada. Nah ini dipahami jumlah siswa dalam jurusan SMA, SMA. SMK-nya tidak ada nih. Maka kita jangan masuk di sini, pasti tidak diterima. Ya. Contoh lagi ini ya, ini yang jumlah siswa diterima dalam provinsi. Ada nanti yang perguruan tinggi di detail prodinya itu persyaratannya sampai seperti itu ada. Contoh, untuk di Jakarta yang diambil cuma 1 misalkan. Nah ini jelas diambil cuma 1 kita nekat daftar di situ misalkan. Nah maka kemungkinan probabilitasnya akan kurang nanti untuk diterimanya. Ya. Ini contoh sampel ya.
Nah, ini hasil riset tahun 2012-2015 dan ini tetap berlaku ya sampai sekarang ya terkait pilihan yang diterima. Nah, hasil riset tahun 2012 terkait pilihan yang diterima ya. Nah, ini yang warna biru ini 81% ya. Ini adalah kampus pilihan 1 prodi prioritas 1. Jadi 81% pilihannya adalah di prodi pilihan 1 di prioritas 1. Terus yang warna magenta ini ya, ini 11%-nya di prioritas kedua. Ya. Walaupun ada nanti diterima tapi kecil ya, kecil. Ya. Nah ini yang paling kecil ini pilihannya 2, prioritas kedua ini hanya 2%. Ya. Ya, jadi kalau kita ingin yakin diterimanya pakai pilihan pertama, jangan berharap ke pilihan 2. Walaupun ada tapi kan probabilitasnya sangat kecil sekali. Ya. Terus di 2015 ya 96% yang dipilih yang diterima adalah pilihan 1. 4%-nya pilihan kedua. Ya tetap ada, tapi nilainya kecil sekali ya. Ya. Ini orang beruntung ini. Jadi orang bejo mengalahkan orang pinter. Ya, jadi strateginya kalau bisa pilihan pertama itu ya sudah pilihan yang kita mantep gitu. Nah, itu beberapa strategi yang perlu diperhatikan. Dan ini saya kasih contoh. Contoh alur registrasi, terutama bagi yang belum daftar ya. Ini saya tunjukkan dulu di website resminya. Ya, ini dari pantauan sekarang. Di kelas 12 jumlahnya sekitar 688 siswa. Ya. Nah, yang belum registrasi 467. Ya. Jumlah yang sudah terdaftar tapi belum terverifikasi 88. Yang sudah terverifikasi 133. Ya, jadi ini masih banyak yang belum melakukan registrasi di LTMPT. Ini saya harapkan segera melakukan registrasi ya. Ya, ini contoh yang sudah selesai ini, misalkan ini NISN sekian, nama Laili Khoria, perempuan, Bantul, lahirnya, tanggalnya, aktif, terverifikasi. Ya, ini kalau sudah terverifikasi ini sudah aman ya. Sudah simpan permanen ya, ya sudah simpan permanen. Ya. Nah nanti kalau registrasinya silahkan nanti buka. Oh, buka ini dulu ya. Masuk ke. Ya. Sebentar ini tidak tampil tadi. Oh, share. Web. Ya.
Ini kelihatan ya? Nah, ini contoh yang dari sekian jumlah siswa kelas 12 yang belum registrasi ada 467 yang sudah tapi belum terverifikasi 88 yang sudah terverifikasi 133. Nah, ini contoh yang sudah terverifikasi, misalkan NISN-nya ini namanya Laili Khairiyah, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Bantul, tempat lahir satu aktif terverifikasi, ini berarti sudah simpan permanen ya. Ini harapannya sudah simpan permanen, datanya sudah betul, baik NISN-nya, namanya, jenis kelamin, tempat lahir maupun tanggal lahir ya. Kalau masih ada yang keliru nanti bisa menghubungi ke sekolah. Terus alur registrasinya ya. Nanti buka alamat LTMPT ya. Jadi alamatnya ini ya. ltmptac.id ya. Nanti Anda diminta mengisikan NISN, NPSN dan tanggal lahir ya. Ini contoh tampilannya seperti ini ya. Jadi kita buka, ini ada sekolah, ada siswa, pilih yang siswa, klik ya, daftar. Masukkan NISN, nah kemudian yang kedua NPSN. Nah NPSN-nya tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu berapa tadi? 20403280 ya. 20403280. Kemudian tanggal lahir, klik lanjut ya. Nah, kemudian diminta mengisikan email aktif ya. Jadi pastikan emailnya aktif ya. Nanti untuk aktivasinya lewat email ya. Konfirmasi emailnya, passwordnya silakan dimasukkan. Konfirmasi password, klik daftar ya. Nah, ini registrasi sudah ya. Kemudian nanti kalian diminta membuka email yang tadi sudah didaftarkan ya. Nah, contoh ini ketika buka email, ini bla bla bla, ini ada aktivasi akun, nanti diminta klik aktivasi akun ini. Nah, setelah aktivasi nanti masuk lagi, masukkan password ya, nanti masuk pakai email, masukkan password. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pastikan data-datanya itu sudah betul ya. Nanti akan muncul ya data-datanya ya. Nah, kalau ada yang bermasalah silahkan nanti dikomunikasikan ke sekolah. Nah, kalau ada masalah kita klik perbarui data dan klik tombol selanjutnya. Nah, nanti Anda diminta mengunggah pas foto ya. Nah, pas foto pastikan yang terbaru sesuai ketentuan. Ini sudah ada ketentuannya. Misalkan minimal size-nya 30 kilo, maksimal 300 ya. Harus dalam posisi portrait ya. Dan sebagainya nanti ya. Ya, ini contoh capture-nya seperti ini. Disesuaikan ya hasil akhirnya. Yang perlu diketahui tidak boleh upload foto selfie tidak boleh ya. Atau foto apa di tempat lain ya. Pokoknya fotonya harus foto yang resmi ya. Nah, kalau sudah nanti kita oke. Dan yakin kalau tidak ada yang salah ya, maka kita permanenkan ya, tidak diubah, kita unduh bukti permanen ya, kita klik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini kita simpan ya, bisa nanti terus di print ya. Ya, jadi buktinya ini jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Ini contoh prosedur cara melakukan registrasi. Ya, ini filenya bisa Anda unduh di websitenya tadi ya. Ini buka ltmpt.ac.id. Nanti sini ada unduhan 2012. Nah, ini ada
cara verifikasi siswa ya. Ini bisa Anda unduh ya. Informasi dan sebagainya ya, panduannya dan sebagainya. Ya, itu cara registrasi. Nah, berikutnya ini sekilas saya tampilkan manual pendaftaran yang tahun 2020 kemarin ya. Tapi setiap tahun intinya sama, tidak terlalu banyak perubahan ya. Jadi nanti untuk mendaftar setelah Anda yakin masuk di dalam calon yang boleh mendaftar, yang eligible tadi, yang sudah ditentukan sekolah, maka nanti Anda mendaftar ya, lewat laman SNMPTN AC/ID. Ya, jadi lamannya seperti ini ya. Nah, nanti masuknya pakai akun LPNPT yang sudah dibuat sebelumnya itu, masukkan email, passwordnya, klik masuk ya. Nah, kemudian klik pendaftaran SNMPTN ya, klik. Nah, misalnya ini ya. Pernyataan kesungguhan untuk mendaftar SNMPTN ya. Nama NSN asal sekolah menyatakan dengan sungguhnya bahwa saya dinyatakan lulus. Kalau dinyatakan lulus, saya akan melaksanakan pendaftaran ulang di PTN yang menerima saya. Nah, ini ada surat pernyataan seperti ini ya. Ada beberapa kejadian sudah diterima SNMPTN tetapi tidak daftar ulang. Nah, ini nanti jadi masalah. Ya, tidak daftar ulang nanti jadi masalah. Sudah keterima tapi tidak dimasuki, itu kan merugikan orang lain, siswa yang lain yang harusnya bisa masuk, tapi kita tidak memasukinya. Nah, konsekuensinya apa? Nanti sekolah akan di blacklist, ya. Jadi misalkan tahun kemarin ada yang diterima di UNY, terus tidak daftar ulang, maka tahun ini semua yang mau daftar di UNY tidak diperbolehkan, di blacklist itu. Ya, jadi sekolahnya di blacklist. Oh, ini lulusan SMK 2 kemarin yang keterima lagi tidak daftar ulang, tidak boleh itu. Kalau tidak lulus ada yang sampai 2 tahun baru boleh daftar. Ya. Ini pernah kejadian di tahun berapa itu? Saya lupa itu. Ya, tahun awal-awal SNMPTN itu. Ya. Nah, ini merugikan ini ya. Jadi harapannya kalian yang nanti daftar itu memang mau dimasuki di situ ya, tidak hanya iseng-iseng ya. Makanya dibuat surat pernyataan ya. Ya. Nah, kenapa turunnya indeks sekolah? Ya, tadi kan pernah saya jelaskan, indeks sekolah itu salah satunya track record sekolah yang diterima. Ya, itu. Ini akan menurunkan indeks sekolah. Ya. Ya, ini muncul itu. Nah, berikutnya ini proses pendaftarannya ya. Tahapan pendaftarannya, ini formulir pendaftarannya pilihan 1, 2 ya. Contoh pendaftaran perguruan tinggi, ini milih di Aceh. Ya. Ya, pilihan prodinya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah nanti ada proses finalisasi ya. Nah, pastikan nanti kalian ketika daftar itu kalau bisa tuntas ya, selesai di situ, jangan ditinggal-tinggal pergi. Ini ada pengalaman tahun kemarin ya. Jurusannya tidak perlu saya sebutkan ya. Itu siswanya berprestasi, pinter ya. Masuk di dalam daftar eligible, jadi yang berhak ikut daftar. Terus daftar ya, daftarannya di rumah itu, di kamar itu, cerita. Daftar ya, belum sampai selesai ya, itu pengen ke belakang ya, belakang di kamar mandi. Nah terus masuk lagi, itu apa yang terjadi? Ternyata apa? Laptopnya itu sudah diklik permanen.
Siapa yang ngeklik? Itu adiknya. Jadi adiknya di situ lihat ada laptop, diklik-klik, tapi yang diklik permanen. Udah. Padahal belum sampai selesai daftarnya. Sampai pilihan pendaftaran aja belum. Ya udah, tidak bisa apa-apa. Nah, kalau awal-awal tahun dulu itu bisa sekolah punya hak untuk membuat unpermanen, tapi semenjak 3 tahun yang lalu itu sudah tidak bisa. Ya sudah tidak bisa daftar SNMPTN itu. Nah, ini apa ya, dikatakan kecerobohan ya bisa atau apa, tidak bisa ya. Ya, jadi tolong itu ya, pastikan nanti Anda daftar itu kondisi semuanya itu aman ya. Jangan ditinggal awal ya. Itu kan anak itu tidak nyangka, adiknya masuk diklik yang permanen itu. Ya, jadi ya menerima nasib itu. Gitu ya. Ini contoh hal yang kecil tapi jadi masalah. Ya. Terus yang kedua ya, nah di sosialisasi tahun ini disampaikan, tahun-tahun sebelumnya juga disampaikan. Foto jangan sampai keliru ya. Pernah ada kejadian, jadi upload foto, nah kan yang diupload lewat flash disk itu ada berapa foto ya, klik ya, diklik. Waktu itu ketika melakukan pendaftaran hampir mendekati akhir-akhir, jadi tergesa-gesa, terus dilalah apa servernya juga sering macet ya. Udah klik oke, ternyata apa? Yang diupload tuh bukan fotonya sendiri tapi foto orang lain itu. Ya. Nah mau diubah sudah ketutup. Ya. Nah akhirnya ternyata dia diterima. Terus mau daftar ulang, nah, fotonya kok lain ini. Ya sudah tidak diterima itu. Ini kejadian betul itu. Di UGM gitu. Ya. Ya jadi tolong betul-betul pastikan kalau Anda upload foto, fotonya jangan banyak, satu saja di situ, sehingga kalau Anda milih, ya milih satu itu aja. Ya. Itu ya. Itu sampai tidak diterima gara-gara foto. Yang kedua masih terkait foto ya. Jadi fotonya sekali lagi foto resmi, contoh seperti tampilan seperti ini. Tidak boleh foto selfie. Ini sebenarnya tapi ada perguruan tinggi tidak mau terima. Ya betul. Kenapa? Karena dianggap orangnya ini tidak serius. Ya. Loh, saya keterima fotonya, wah, ini foto selfie lagi di pantai dan tidak jelas itu ya. Tidak diterima itu sama perguruan tingginya. Ya. Nah, ini contoh hal-hal kecil ini tolong diperhatikan ya. Jangan sampai kita hanya sudah terima gara-gara hal kecil kita sepelekan jadi masalah itu. Ya. Ini masalah foto ya. Ya, jadi tolong fotonya disiapkan foto yang betul-betul resmi. Jangan pakai foto selfie, jangan sampai keliru uploadnya, foto orang lain yang diupload padahal perasaannya punyanya sendiri itu ya. Terus nanti setelah ini selesai ya, yakinkan sebelum dipermanen ya, selesai terus disimpan permanen. Nah, di sini ada daftar prestasi ya sebelum permanen. Seperti tadi saya sampaikan, salah satu yang menjadi perhatian dari perguruan tinggi yang Anda masuki, itu selain nilai portofolio berupa rapot 1 sampai semester 5, itu adalah prestasi. Itu juga menjadi hal lain yang menjadi perhatian dari perguruan tinggi. Contoh seperti tadi saya sampaikan, yang jurusan MM dari SMK tapi bisa masuk fisika UGM. Karena apa? Karena punya prestasi Olimpiade Fisika. Masuk UGM. Dan sekarang udah lulus ini. Terus masuk di matematika UGM. Karena apa? Dia punya prestasi Olimpiade Matematika. Ya. Dari SMK. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya prestasi silahkan di-upload untuk ditunjukkan, nih loh saya tuh aslinya kompeten di bidang ini. Ya, jadi nanti untuk meyakinkan perguruan tinggi. Bisa jadi nilai rapotnya tidak begitu bagus-bagus amat, tapi Anda punya prestasi yang buktinya ditunjukkan di ini piagam maupun sertifikat, itu menjadi pilihan atau pertimbangan dari perguruan tinggi tersebut. Ya. Terus bagi yang daftar olahraga sama seni, nanti Anda diminta upload portofolio. Nanti petunjuknya sudah ada di situ ya. Ya, tuh. Kemudian, nah, seperti tadi saya sampaikan, bagi kalian yang punya KIP kuliah ya,
pastikan nanti Anda masukkan nomor KIP-nya. Jangan sampai ini terlewat ya. Nah, ada dulu sebelum ada KIP namanya bidik misi itu. Nah, kita sudah sosialisasi, sudah kita jelaskan ya. Nah, tapi merupakan dia tidak memperhatikan. Ya. Jadi waktu pengumuman SMPTN dia keterima. Habis itu menghubungi saya, Pak, saya mau mendaftar bidik misi supaya dapat beasiswa karena saya diterima SMPTN. Loh, itu kan daftarnya udah harusnya kemarin-kemarin. Nah, terus dia bilang, loh, saya enggak tahu Pak, saya kira itu seleksi masuk perguruan tinggi. Wah, ini. Karena enggak memperhatikan sosialisasinya, dia rugi sendiri. Akhirnya apa? Ya udah keterima tapi harus bayar sendiri itu. Padahal aslinya kalau dia mau daftar dari awal, dia sudah dapat beasiswa itu. Ya. Nah, ini masalah sepele tapi kejadian betul nih. Keterima SNMPTN dari keluarga tidak mampu, tapi daftarnya telat. Udah keterima tapi harus bayar sendiri kuliahnya ya. Nah, di sini nanti nomor KIP-nya silahkan dimasukkan. Nah, sehingga nanti ketika Anda diterima di kartu pendaftaran SMPTN-nya itu ada bukti Anda peserta KIP. Ya, sehingga ketika Anda daftar ulang nanti akan dapat beasiswa sampai selesai itu. Itu ya. Ini tolong diperhatikan ya. Tapi kalau yang tidak punya KIP ini dilewati ya. Itu yang terakhir finalisasi pendaftaran. Ya. Pastikan datanya sudah betul, Anda sudah ngupload prestasi, pilihan prodi maupun perguruan tingginya sudah yakin ya, baru Anda finalisasi. Jangan sampai Anda klik finalisasi ternyata ada yang keliru, sudah tidak bisa apa-apa. Atau kejadian seperti tadi yang saya sampaikan ya. Belum pilih perguruan tingginya, ditinggal ke belakang sama adiknya, lihat laptop, diklik-klik-klik, klik finalisasi, udah tidak bisa apa-apa ya. Tuh ya. Nah, setelah finalisasi nanti Anda diminta ngeprint ini bukti kartu pendaftarannya. Ini juga tolong disimpan ya. Baik file PDF-nya maupun hasil print-printnya. Jadi Anda punya hard copy-nya, punya soft copy-nya. Nah, suatu saat Anda terima, ini sebagai bukti untuk daftar ulang. Ya. Nah, kemarin ada kejadian, cuma untungnya tidak keterima ya. Itu filenya hilang, kartunya hilang. Wah, dia udah cemas nanti kalau keterima gimana itu. Tapi untungnya tidak keterima. Nah, kalau terima udah bingung, tidak bisa daftar ulang gitu. Ya. Ya. Ini hal-hal sepele ini tolong diperhatikan ya. Ya, jadi kartu yang daftar di LNTPT itu ada, kartu sebagai peserta SMPTN ada. Ini dua-duanya disimpan soft maupun hard copy-nya. Ya. Kalau perlu punya cadangan, ya. Ini di print 2, yang soft copy-nya dibuat backup 2. Ya. Jadi kalau hilang punya file yang backup keduanya. Nah, ini sampai di sini penjelasan saya terkait nanti di pendaftarannya. Ya. Nah, yang terakhir ini perlu saya sampaikan juga. Ya, tahun kemarin di 2020 SMK 2 mencetak rekor ya, rekor terbanyak ya. Ya, itu keterimanya 36 siswa. Ya. Tahun-tahun sebelumnya itu maksimal hanya 17. Paling banyak terakhir itu hanya 17 siswa. Ini tahun kemarin itu mencetak rekor 36 siswa keterimaan ya. Nih. Nah, harapannya tahun ini nanti akan lebih banyak. Ya, harapannya kita seperti itu ya. Cuma tadi triknya tadi ya, jangan lupa ya, pastikan pilihan pertama itu yang pilihan Anda, jangan berharap pilihan kedua. Ya. Dan kalau Anda punya prestasi silahkan diupload ya. Gitu. Itu paparan saya terkait sosialisasi SMPTN. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Toh kalau masih ada yang kurang jelas bisa nanti buka di manualnya, buka di lamannya ltmpt.ac.id.
atau bisa bertanya langsung ke Bu Sofi atau saya atau di admin jurusan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Warjana yang telah memaparkan materi tentang SNMPTN pada tahun 2021. Oke, untuk selanjutnya yaitu paparan tentang KIP kuliah dan juga informasi lain yang akan saya sampaikan sendiri sebagai tambahan materi dari Bapak Warjana tadi ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang KIP kuliah dan juga seleksi lain selain SNMPTN. Di antaranya nanti ada SPAN PTKIN, ada juga PPU, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari pemaparan tentang KIP kuliah. Banyak sekali adik-adik yang sudah japri maupun via grup yang sudah kita bentuk menanyakan tentang KIP kuliah. Nah, bagi yang belum tahu apa itu KIP kuliah, nah di sini adalah penjelasan tentang KIP kuliah, yaitu bantuan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi yang termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, pemegang kartu PIP, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus. Mahasiswa afirmasi biasanya dari Papua dan Papua Barat serta 3T dan TKI serta mahasiswa yang terkena bencana atau kondisi khusus. Nah, itu adalah yang berhak menerima KIP kuliah. Nah, apa saja syaratnya agar bisa menjadi penerima KIP kuliah? Nah, syaratnya yang pertama, siswa adalah penerima KIP kuliah dari siswa selama menjadi siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalannya atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi KIP kuliah itu bisa dipakai maksimal 2 tahun setelah lulus dari SMK. Nah, itu biasanya nanti di tahun berikutnya hanya bisa mengikuti program SBMPTN atau seleksi lainnya dari kampus yang akan dimasuki. Tapi kalau untuk SNMPTN hanya diikuti oleh siswa yang lulus pada tahun itu. Syarat yang kedua yaitu memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi program KIP kuliah ini diperuntukkan untuk siswa yang mempunyai prestasi dan juga mempunyai keinginan untuk studi lanjut dan juga mempunyai keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. Biasanya kalau tahun lalu program bidik misi dibuktikan dengan SKTM. Nah, kalau untuk KIP kuliah tahun ini kita belum tahu kebijakannya yang paten itu seperti apa. Cuman untuk jaga-jaga bagi yang sudah mempunyai kartu KIP kuliah itu sudah bagus, kartu KIP itu sudah bagus, sudah otomatis terdaftar sebagai peserta KIP kuliah. Tapi bagi yang tidak mempunyai kartu KIP itu biasanya silakan mencari SKTM. Oke, selanjutnya untuk syarat selanjutnya yaitu lulus seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi yang akreditasinya A atau B serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, di sini penjelasannya yaitu KIP kuliah tidak hanya dipakai di perguruan tinggi negeri, tapi juga bisa untuk perguruan tinggi swasta tentunya yang di dalamnya ada kuota tentang mahasiswa KIP kuliah dan juga prodi serta kampusnya itu minimal akreditasinya B atau kalau bisa akreditasinya A. Nah, itu nanti silahkan dipertimbangkan dalam memilih jurusan atau prodi bagi peserta KIP kuliah.
Nah, keunggulannya KIP kuliah itu apa aja? Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, baik UTBK ataupun biasanya nanti SNMPTN yang diusulkan oleh masing-masing panitia perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Nah, biasanya siswa yang tidak mempunyai KIP kuliah, kita sarankan untuk mengurus SKTM agar terdaftar sebagai DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, biasanya di lingkungan dinas sosial atau Kementerian Sosial. Oke. Selanjutnya itu pembebasan biaya kuliah pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Jadi siswa yang nanti terdaftar atau diterima sebagai peserta KIP kuliah itu 0 rupiah dalam biaya pendidikannya alias gratis. Bahkan yang ketiga kelebihannya yaitu bantuan biaya hidup sebesar 700.000 setiap bulannya. Kalian akan mendapatkan uang saku itu sebesar 700.000 setiap bulannya. Itu kelebihan KIP kuliah. Nah, jangka waktu KIP kuliah. Jadi untuk nanti yang kalian misalnya sudah diterima sebagai peserta KIP kuliah, diperhatikan ketika kalian sudah menjalani kuliah, jangka waktu KIP kuliah itu misalnya kalau sarjana S1 maksimal adalah 8 semester. 8 semester kalian harus sudah lulus. Jika tidak, biasanya nanti akan terkena denda atau mungkin di perjanjian awalnya seperti apa, apakah membayar sendiri atau bahkan sampai mengembalikan dana yang sudah diterimakan. Nanti diperhatikan lagi untuk D4 8 semester, D3 6 semester, diploma 2 4 semester, diploma 1 2 semester. Nanti kalian akan masuk ke ranah yang mana. Nah, caranya bagaimana untuk mendaftar KIP kuliah? Jadi untuk mendaftar KIP kuliah ini tidak melalui sekolah, tapi kalian bisa langsung mendaftar sendiri melalui web KIP kuliah, yaitu webnya kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Nah, biasanya ini nanti sarannya bagi yang akan mendaftar KIP kuliah, tolong nanti bereskan dulu pendaftaran sampai cetak kartu di web KIP kuliah, baru nanti kalian memilih program studi di jalur yang kalian tempuh. Misalnya, saat ini adalah waktunya mendaftar SNMPTN. Ya berarti kalian silahkan menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah sampai menu seleksi, nanti kalian pilih menu seleksinya yaitu SNMPTN. Setelah itu baru cetak kartu KIP kuliah. Setelah cetak baru kalian menentukan program studi di dalam web SNMPTN. Jadi kalian nanti akan memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah di dalam website SNMPTN sehingga kalian nanti akan terdaftar sebagai peserta KIP kuliah. Jika kalian tidak mendaftarkan atau memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah dalam web SNMPTN, artinya kalian terdaftar sebagai peserta reguler, yaitu membayar uang kuliah. Nah, tahapannya ini ya, nanti kalian bisa membuka web KIP-nya melalui aplikasi Play Store ataupun di laptop. Terus pada saat pendaftaran memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan tentunya email yang aktif. Sistem KIP kuliah selanjutnya melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapat KIP kuliah. Jika diproses, kalian akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email yang didaftarkan. Dan bisa dilanjutkan sendiri. Nah, ini nanti jadi di dalam web KIP, nanti kalau kalian mendaftar dalam web KIP, nanti ada 8 menu yang harus kalian isi. Yang pertama biodata awal, itu tentang pribadi kalian. Apa saja nama, alamat, tanggal lahir, berat badan, dan lain sebagainya itu nanti di biodata awal. Terus ada data keluarga, biasanya nanti kalian harus bercerita tentang ayah, ibu, anggota keluarga, nanti kalian disuruh foto, upload foto keluarga, nah itu ada di data keluarga.
Selanjutnya data ekonomi, biasanya diminta untuk menjelaskan pekerjaan orang tua. Ayah itu pekerjaannya apa, ibu apa, terus perekonomiannya termasuk bagaimana itu nanti di data ekonomi, termasuk kalian nanti diminta upload rekening listrik, biasanya seperti itu. Terus ada data rumah. Data rumah nanti kalian diminta upload rumah kalian, tampak depan, tampak belakang, dan juga di dalam rumah itu seperti apa. Lalu data aset. Data aset ini adalah aset yang dimiliki keluarga kalian. Misalnya kalian memiliki 1 sepeda motor, 1 sepeda kulir, ataupun aset yang lainnya. Terus ada data rencana, ini berisi tentang rencana apa yang akan kalian tempuh selama nanti kuliah. Apakah akan tinggal di rumah, ataupun kos, ataupun nanti laju, nah itu nanti ada di data rencana. Selanjutnya prestasi, nah ini prestasi ini bagi yang mempunyai prestasi, saya sarankan untuk diisi karena ini benar-benar bisa mempengaruhi hasil kalian untuk mendaftar sebagai KIP kuliah. Oke, prestasinya misalnya kalian, prestasi tentunya yang kalian raih selama di SMK. Nah, ini tolong nanti di-upload. Selanjutnya menu yang paling akhir adalah menu seleksi. Ini adalah menu yang paling menentukan kalian sebagai peserta KIP kuliah. Nah, jadi pendaftaran KIP kuliah ini bisa dipakai di dalam jalur-jalur yang dibuka. Contohnya misalnya SNM ya, berarti nanti di menu seleksi dipilih atau diklik SNMPTN. Nanti kalau misalnya gagal pada saat SNMPTN, oh misalnya sekarang pembukaan SBM, ya berarti nanti di menu seleksi dibuka lagi, diklik SBM. Ataupun kalian ingin kuliah di perguruan tinggi swasta, ya berarti di menu seleksi nanti diklik tentang PTS. Nah, ini yang menentukan kalian akan terpilih sebagai peserta KIP di jalur mana. Itu di menu seleksi. Tentunya setelah mengeklik menu seleksi, memilih seleksinya, kalian harus klik cetak kartu pendaftaran agar nanti kalian terlihat nomor pendaftaran KIP kuliahnya itu berapa. Nah, nomor pendaftaran itu yang harus dicantumkan ke dalam jalur yang akan kalian tempuh. Misalnya SNMPTN ya berarti nanti dimasukkan ke web SNMPTN. Misalnya akan ikut SBMPTN ya berarti nanti dimasukkan ke web SBMPTN nomor pendaftarannya. Begitupun untuk seleksi-seleksi yang lain. Nah, itu tadi untuk KIP kuliah. Nah, biasanya untuk seleksi selain SNMPTN, SBMPTN, nah ini juga akan ada seleksi tentang SPAN PTKIN atau SPAN PTKIN. Ini adalah pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan UIN, IAIN, STAIN dalam satu sistem yang terpadu diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan biayanya adalah gratis. Nah, jadi SPAN PTKIN ini adalah SNMPTN yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Islam negeri. Nah, contohnya kalau di Yogyakarta adalah UIN Sunan Kalijaga. Biasanya itu nanti akan ada namanya SPAN PTKIN. Jadi kayak seleksi hampir sama dengan SNMPTN, cuman ini ada penyelenggaranya adalah Universitas Islam Negeri, bukan Universitas Negeri biasa, tapi Universitas Islam Negeri. Itu jalurnya namanya SPAN PTKIN. Nah, ketentuan umumnya yaitu seperti yang pertama tadi merupakan seleksi berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi tanpa ujian tertulis. Hampir sama dengan SNMPTN, ini menggunakan nilai rapot dan juga prestasi dan tanpa ujian. Nah, hampir mirip. Selanjutnya yaitu SPAN PTKIN itu yang berhak mendaftar adalah siswa yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Biasanya
terdaftar atau mempunyai NPSN yang sudah terdaftar. Terus siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah. Nah, kalian yang mau mengikuti SPAN PTKIN itu nanti akan mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah yang nanti di dalamnya berisi tentang misalnya peringkat ataupun prestasi-prestasi yang berguna untuk merekomendasikan kalian untuk diterima dalam jalur SPAN PTKIN. Nah, ini syaratnya. Syarat mengikuti yang pertama, siswanya adalah terdaftar sebagai kelas terakhir pada tahun 2021. Maaf ya, ini belum direvisi. 2021, terus mempunyai NISN, terus memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Nah, tata caranya hampir mirip atau sama dengan SNMPTN, yaitu nanti sekolah akan mendaftarkan diri ke dalam webnya, lalu nanti akan entry data sesuai dengan kayak di PDSS, nanti semua diupload. Setelah itu nanti siswa akan mendapatkan kayak password atau login, username, dan juga password untuk siswa mengisi biodata di dalam web SPAN PTKIN. Nah, nanti kalian sendiri yang akan memasukkan pilihan program studinya. Hampir sama dengan SNMPTN. Nah, selanjutnya, selain SPAN PTKIN, ada yang namanya PBU. PBU UGM itu adalah penelusuran bibit unggul. PBU ya, ini di UGM ada 4 macam, yaitu PBUK CV, PBUTM, PBUB, dan PBU SMAK. Nah, biasanya di sekolah kita banyak yang mengikuti di PBUTM, PBUB ataupun PBUMAK karena untuk sekolah kita belum menjadi kemitraan dari UGM, jadi belum bisa mengikuti untuk PBUK. Jadi untuk yang lain nanti bisa diikuti seperti PBUTM, ini syaratnya adalah 1 WNI pendaftar juga memiliki dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Terus siswa merupakan siswi aktif terakhir, ini karena di webnya belum update, ini masih di tahun ajaran 2019-2020. Nanti menyesuaikan di tahun yang sekarang berarti tahun ajarannya di tahun terakhir 2020-2021. Terus memiliki nilai kognitif pada rapor untuk semua nilai mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 itu untuk program 3 tahun dan untuk program 4 tahun itu semester 1 sampai dengan semester 7. Nah, nanti untuk nanti KGSP nanti nilai yang digunakan adalah nilai semester 1 sampai semester 7. Itu nanti nilai yang digunakan untuk di PBU, penelusuran bibit unggul. Lalu diusulkan oleh kepala sekolah yang merupakan 25% terbaik di kelasnya, baik semester 1 sampai dengan 5, dan untuk program 4 tahun semester 1 sampai 7 itu adalah 25% terbaik di kelas. Jadi kalau misalnya jumlah di kelas adalah 30 orang, berarti untuk 25%-nya itu berhak mengikuti PBUTM yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5. Itu biasanya yang berhak mengikuti PBU di UGM. Lalu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih. Nah, selanjutnya ada PBUB. Nah, ini biasanya untuk yang mempunyai prestasi. Yang pertama syaratnya WNI, yang kedua pendaftar klaster IPTEK, itu siswa yang di tahun terakhir berada di tahun 2020-2021, terus pendaftar klaster olahraga, lalu mempunyai nilai kognitif tuntas di atas KKM, yaitu di mata pelajaran di semua semester, yaitu semester 1 sampai 5, dan untuk program 4 tahun, semester 1 sampai 7, hampir sama dengan yang tadi ya. Terus juga merupakan terbaik 25% di dalam kelasnya. Nah, yang terakhir ini mempunyai prestasi di bidang IPTEK.
dan sesuai program studi yang dipilih, olahraga atau seni. Nah, nanti siswa yang mempunyai sertifikat-sertifikat kejuaraan ataupun prestasi-prestasi lain bisa digunakan untuk jalur PBUB UGM. Nah, itu tadi. Terus ada PBU-MAK, itu hampir sama tadi. Nilai yang digunakan semester 1 sampai 5, untuk yang 4 tahun semester 1 sampai 7, kemudian mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah yaitu terbaik 25% di dalam kelasnya. Itu yang digunakan adalah nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, itu tadi untuk PBU-MAK. Biasanya nanti PBU-MAK ini adalah linier dengan jurusan kalian. Biasanya kalau misalnya jurusan listrik, ya berarti nanti di sekolah, ini sekolah vokasi ya, artinya sarjana terapan. Nanti kalian tidak lagi mendapat gelar sarjana, tapi ini sarjana, misalnya sarjana teknik tidak, tapi ini nanti kalian akan mendapatkan gelar sarjana terapan atau STR. Nanti biasanya D4. Nah, ini adalah penelusuran bibit unggul UGM. Nah, silahkan nanti kalian akan memilih jalur mana, apakah SNMPTN, ataupun SBMPTN, atau SPAN-PTKIN, atau jalur PBU. Nah, untuk di webnya, nanti silahkan kalian akses di webnya untuk KIP kuliah di kip-kemdikbud.go.id, terus untuk jalur PBU biasanya di umugm.ac.id, untuk SPAN-PTKIN nanti di spanptkin.ac.id, ataupun nanti untuk PBU UGM biasanya di umugm.ac.id. Nanti kalian pinter-pinter mencari informasi yang ada di web tersebut. Begitupun untuk untuk jalur yang lainnya, silahkan nanti kalian aktif, misalnya kalian akan mengikuti seleksi mandiri di salah satu kampus, misalnya Atmajaya, membuka program khusus, nanti silahkan kalian aktif mencari informasi di kampus itu. Apa saja yang dibutuhkan dari sekolah, kalian laporkan ke admin jurusan, boleh ke Bu Sofi juga, boleh ke Pak Warjana. Silahkan misalnya butuh surat rekomendasi, ataupun sekolah perlu mendaftarkan diri akunnya, atau sekolah harus membuat akun terlebih dahulu, silahkan kalian komunikasikan dengan sekolah, biar nanti pendaftaran di jalur yang kalian tempuh berjalan dengan lancar. Begitu. Mungkin dari adik-adik akan ada yang bertanya. Silahkan mic-nya dihidupkan bagi yang masih mempunyai pertanyaan yang belum jelas. Nanti sebisa mungkin akan kita jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Apa itu namanya? Itunya dulu, Bu. File-filenya yang tadi dikirim ke grup-grup per kelas gitu bisa nggak, Bu? Materinya akan kita share di grup alumni yang sudah kita bentuk. Nanti semua materi yang kita paparkan hari ini akan kita share di situ. Sehingga yang belum sempat menyimak dari awal bisa mengikuti materinya. Ada lagi? Bu, makasih. Saya, Bu. Oke, videonya nanti juga akan kita share di YouTube sekolah. Nanti kalian bisa menyimak ulang yang pada pagi hari ini kita siarkan. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Genesis silahkan. Apa benar di tahun ini SNMPTN dan SBMPTN kita bisa memilih jurusan di vokasi atau institut? Jadi yang D4 itu dicampurkan dengan SNMPTN. Apa itu benar informasinya, dan jika benar, apa bisa pilihan kita itu dicampur? Semisal pilihan 1 D4, pilihan keduanya S1, seperti itu.
Baik. Infonya yang pernah saya dengar ya lewat di lamannya LTMPT itu memang untuk tahun ini juga termasuk yang dari lembaga perguruan vokasi memang ada ya. Mestinya kalau memang ada itu pilihan seperti itu asal hanya 2 PT ya, 2 prodi maksimal atau kalau 1 PT 2 prodi itu tidak masalah ya. Cuma nanti akan lebih jelasnya ketika kita daftar, nanti akan muncul daftar daftar perguruan tinggi maupun vokasi yang kalau itu memang benar ada nanti akan muncul di situ ya. Jadi kita tunggu aja ya. Tapi informasinya saya dengar memang ada seperti itu untuk tahun ini ya. Tahun-tahun sebelumnya itu memang terpisah. Yang vokasi itu terpisah. Ya, jadi ada mekanisme tersendiri. Tapi kalau yang tahun ini infonya yang vokasi juga include di dalamnya ada di situ. Ya kita tunggu saja. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Dibuka videonya, Raga. Oke, videonya Mas Raga, silakan. Oke, gimana? Untuk yang pertama, tadi kan ada pertanyaan dari saya, apakah bisa lintas jurusan? Terus tadi sudah dijelaskan tergantung PTN yang dituju. Nah itu lihat di mana ketentuannya PTN yang dituju itu menerima lintas jurusan atau tidak. Itu pertanyaan yang pertama. Terus ini saya lanjutkan atau dijawab dulu, Bu? Lanjut awal. Untuk yang kedua kan tadi dijelaskan juga bisa menyertakan sertifikat prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah terus untuk prestasi non akademik itu tadi kan di dalam PowerPoint tadi dijelaskan hanya olahraga, seni, organisasi dan bela negara. Nah apakah selain itu untuk prestasi non akademik bisa misalnya ada prestasi tentang sastra dan lain-lain gitu yang mendukung tentang prodi yang akan dituju gitu Bu. Ya, itu yang kedua. Untuk pertanyaan terakhir dari saya pernah dengar info bahwa untuk SNMPTN itu juga tergantung sebaran alumni yang diterima di PTN tersebut. Nah itu apakah info itu benar atau tidak? Untuk jika info itu benar, adakah alumni SMK 2 yang lolos SNM maupun sebaran alumni yang lolos SNM Bu? Gitu. Terima kasih. Ya, jadi menjawab pertanyaan pertama intinya yang lintas minat itu ya, itu bisa ya. Tapi kita harus melihat itu. Jadi nanti kan di daftar perguruan tinggi maupun vokasi, nanti kita buka ya, dan kita di prodi apa yang mau kita pilih. Nah di situ kan muncul persyaratan. Nah kita cermati itu persyaratannya itu. Misalkan itu mempersyaratkan SMK lulusan yang diterima nanti dari SMA atau /SMK. Oh berarti bisa, walaupun itu lintas minat gitu ya. Tapi kalau itu hanya mencantumkan SMA, wah berarti SMK kan tidak bisa. Nah berarti kalau kita naikkan daftar di situ ya, saya yakin belum dilihat pun sudah langsung dicoret ya, karena tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi tolong itu dicermati betul ya. Nah, contoh yang pernah terjadi seperti yang tadi saya katakan, yang jurusan MM, itu di fisika UGM dia terima mesinnya di persyaratannya itu SMK tidak masalah ya seperti itu, dan dia punya prestasi olimpiade fisika yaitu menjadi nilai plus tersendiri sehingga dia bisa diterima di UGM seperti itu ya. Jadi lintas minat tidak masalah, tapi tolong dicermati itu ya di persyaratannya. Terus yang kedua tadi terkait apa ya tadi ya? Yang kedua tadi, sebentar lupa. Yang kedua terkait sertifikat non akademik itu, apakah tadi kan dijelaskan olahraga, seni, organisasi dan bela negara. Nah selain itu bisa enggak? Gitu. Oh sertifikat sastra ya. Jadi tadi kalau yang khusus kita di SMPTN
yang khusus seni sama olahraga kan wajib mengupload portofolio ya. Ya. Jadi portofolio itu nanti di situ dijelaskan biasanya di panduannya itu apa saja yang harus diupload ya. Apa saja yang harus diupload, misalkan katakan di situ diminta melukis misalkan, melukis tentang sesuatu, nah nanti terus itu buat dalam bentuk PDF terus diupload di situ. Nah, nanti ketentuannya ada di ketentuan. Silakan nanti dipelajari di contoh manual portofolionya seperti apa yang diupload itu. Atau misalkan di situ tidak ditentukan jenisnya, pokoknya asal kita punya tetap dicoba di-upload itu, ya. Seperti itu kalau yang pernah saya terima. Jadi kalau itu tidak ada ketentuannya, yang kita punya di-upload. Ya, itu nanti menjadi pertimbangan. Itu. Terus yang ketiga, ya sebaran alumni itu ya. Tadi di tip triknya kan intinya ada 3 ya, yang nilai portofolio, kemudian indeks siswa sama indeks sekolah. Ya. Nah indeks sekolah itu salah satunya kan yaitu sebaran siswa yang keterima itu. Ya, tapi kita tidak selama ini tidak mendapatkan informasinya itu. Ya, jadi itu masing-masing perguruan tinggi yang punya. Jadi misalnya contoh yang jelas kalau di UNJ kan kita jelas banyak diterima itu. Ya, jadi yang masuk UNJ sebaran yang diterima banyak, otomatis nanti kemungkinan lulusan SMK diterima itu akan menjadi lebih besar. Tapi kalau tidak ada sama sekali itu juga menjadi pertimbangan. Atau ada hanya 1-2 menjadi pertimbangan seperti itu. Ya, jadi itu menjadi nilai indeks sekolah. Ya, termasuk yang kalau keterima tapi tidak dimasuki itu menjadi indeks sekolah. Sehingga di blacklist 1 tahun atau 2 tahun walaupun nilainya bagus-bagus tidak diterima seperti itu. Ya, maka setiap tahun saya wanti-wanti kalau memang itu diterima di SMPTN harus dimasuki, wajib dimasuki. Kalau enggak nanti itu merugikan sekolah, merugikan adik-adiknya. Maka untuk mulai tahun kemarin itu dibuat surat pernyataan ya. Surat pernyataan bahwasanya kalau nanti kita keterima SMN wajib dimasuki itu. Dan itu ditulis juga konsekuensinya. Kalau tidak dimasuki, sekolah akan menurunkan indeks sekolahnya. Tuh, ya. Ada lagi yang akan bertanya? Ada lagi? Sudah Saya, tidak Bu. ada? Oh ada, silakan. Videonya dibuka. Mau bertanya. Oke, David, silakan. Videonya dibuka. Apakah semua siswa? Gimana? Oke, gimana Apakah David? semua siswa yang nilainya dimasukkan dalam penetapan siswa eligible atau hanya yang ingin mau lanjut kuliah untuk SNMPTN aja, Bu? Ya, jadi pada prinsipnya ya, nanti sekolah kan akan meranking itu semua di masing-masing jurusan itu. Dan sesuai dengan ketentuannya kalau yang akreditasi akan dapatnya 40%. Nah, nanti siapa yang masuk di situ otomatis kita akan masukkan di PDSS. Jadi yang masuk di ranking itu yang akan kita masukkan di PDS dan kita ya harapannya semua daftar gitu. Karena kita tidak tahu apakah ini dan sekolah tidak akan menanyai ini kamu masuk ini nanti daftar enggak gitu. Ya. Harapannya nanti bisa daftar. Gitu. Saya kira itu. Ya, sebagai tambahan juga, sekolah itu dalam mengupload nilai ke PDSS itu berdasarkan nilai yang sudah diupload di dalam rapot. Nah, jadi sekolah itu tidak bisa memanipulasi nilai agar nanti misalnya siswa tertentu biar bisa masuk ke dalam siswa eligible. Tidak bisa. Untuk sekolah memanipulasi nilai itu tidak bisa. Jadi nanti siswa yang masuk ke peringkat 40% peringkat atas itu yang berhak mendaftar di SNMPTN. Begitupun nanti siswa yang mempunyai prestasi tertentu bisa nanti masuk dalam siswa eligible, tentunya tetap dilihat dari nilai di semester 1 sampai semester 5. Begitu ya Pak ya? Oke. Ada tambahan, misalkan nanti ada katakan
Di ranking terakhir itu ada yang sama nilainya. Terus kita tentukan mana ini yang masuk di dalam eligible yang masuk siswa tadi. Itu sesuai ketentuan itu sekolah berhak membuat kriteria tersendiri. Contoh misalkan, oh ternyata dari dua ini yang A sama B, oh A ini punya prestasi yang lain, yang ini tidak ada. Nah itu menjadi bahan pertimbangan. Ya, itu. Kalau misalnya nanti terjadi nilai yang sama itu. Ya. Oke, itu tadi penjelasannya. Mungkin ada lagi yang akan bertanya. Saya Bu. Oke, Lintang silakan. Ya Bu, mau tanya, untuk kan ketika PKL itu kan dapat sertifikat Bu dari tempat PKL-nya, itu bisa dimasukin ke prestasi non akademik nggak Bu? Terima kasih. Ya, kalau sertifikat PKL itu kan yang jelas semua pasti dapat ya. Ya. Pasti dapat ya. Jadi kalau misalkan dimasukkan itu bagaimana? Nah, kalau harapan kita yang dimasukkan yang memang yang unik, artinya yang orang lain nggak punya. Tapi kalau yang umum kan itu, oh ini semua pasti punya tuh. Itu tidak bisa menjadi bahan pertimbangan nanti. Ya. Jadi silahkan dimasukkan yang memang prestasi, yang prestasi bukan yang sifatnya umum. Kalau PKL kan semua umum pasti dapat itu. Semua siswa dapat itu. Ya, jadi intinya menunjukkan Anda punya prestasi yang apa ya, bisa membedakan yang lain gitu. Intinya itu. Akbar, ada yang tanyakan? Iya, Pak, saya mau tanya kalau yang untuk pendaftaran SPAN PTKIN itu apakah berbeda sama yang LTMPT-nya itu, Pak? Ya. Jadi untuk yang SPAN PTKIN, kebetulan sampai sekarang itu saya buka, belum dibuka ya. Itu biasanya sebelumnya itu sudah muncul. Intinya berbeda ya. Jadi punya mekanisme seleksi sendiri untuk di IAIN itu atau di UIN. Ya. Nah, intinya nanti juga berdasarkan nilai. Tetapi sekolah pihak UIN itu tidak mempersyaratkan yang masuk sekian ranking tidak. Pokoknya yang siapa minat, nah nanti kita akan olah nilainya di situ kita masukkan. Nah nanti pihak UIN sendiri yang akan menyeleksi. Tapi tidak mensyaratkan harus yang masuk sekian ranking tidak. Ya, beda. Ini beda mekanismenya sendiri beda. Jelas, Mas Akbar? Jelas Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Sahabat. Halo, sahabat nih. Kakak. Hanafi dari KGSP mau bertanya Bu. Ya. Untuk sertifikasi prestasi ada kurun waktunya nggak Bu? Ketentuan kurun waktunya. Oh iya. Terima kasih. Cukup ya? Ya. Cukup. Jadi ini prestasi itu adalah prestasi kurun waktu ketika Anda sekolah di sini. Ya, selama sekolah di sini ya. Jadi kalau misalnya waktu SMP itu enggak berlaku. SMP, SD, TK enggak berlaku ya. Ya. Jadi ketika Anda mulai menapaki di SMK 2 sampai nanti kelas 3 ini punya prestasi apa itu yang berlaku. Bisa dipahami ya? Ya, yang lain? Saya Bu. Ya, Muhammad Bisma. Ya, saya mau tanya terkait KIPK. Nah, itu untuk yang udah punya kartu KIP, itu nanti langsung masukin nomor KIP-nya atau tetap mendaftar dengan mengisi data-data seperti tadi? Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk biaya pendaftaran seperti SBMPTN sama ujian mandiri, kan ada info katanya, ada isu-isu katanya kalau pemegang KIPK itu nanti bebas biaya gitu, jadi gratis untuk pendaftaran SBMPTN atau mandiri gitu katanya. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, untuk siswa yang sudah mempunyai kartu KIP, itu nanti tetap mendaftar di WebKIP. Nanti bedanya, siswa yang sudah mempunyai kartu KIP, biasanya nanti menunya yang harus diisi nanti berkurang. Hanya
3 sampai 4 menu, sedangkan yang belum mempunyai kartu KIP itu nanti ada 8 menu. Tapi kalau yang sudah mempunyai KIP biasanya nanti hanya 3 sampai 4 menu yang harus dilengkapi. Untuk data yang lain itu biasanya sudah mengikuti dari biodata yang dulunya untuk kelengkapan untuk mendapatkan kartu KIP sebelumnya. Itu biasanya nanti datanya akan disinkronkan dengan data yang sudah terdaftar sebagai peserta pemegang kartu KIP. Nah, lalu untuk apakah nanti peserta KIP kuliah itu untuk biayanya UTBK, SNM atau SBM nanti gratis? Ya, tentunya gratis dengan syarat nanti kalian menyelesaikan pendaftarannya dulu di webkip-nya itu sampai dengan cetak kartu pendaftaran. Artinya kalau kalian sudah mencapai cetak kartu pendaftaran, nanti akan ada nomor pendaftaran KIP kuliah. Nah, nomor itu yang harus kalian masukkan ke dalam jalur yang akan kalian tempuh. Misalnya SNMPTN ataupun UTBK pada saat SBMPTN, nah itu dimasukkan. Kalau kalian tidak memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah di situ, ya kalian akan membayar biaya formulirnya. Tapi kalau kalian memasukkan di situ nomor pendaftaran KIP kuliahnya, ya artinya nanti kalian terdaftar sebagai pemegang KIP kuliah. Nah, sebagai peserta KIP kuliah. Tapi kalau kalian tidak memasukkan ya kalian otomatis harus membayar formulirnya ataupun nanti kalau sudah diterima ya kalian terdaftar sebagai mahasiswa reguler, artinya membayar full 8 semester. Tapi kalau makanya kita wanti-wanti bagi pemegang KIP kuliah ataupun nanti yang akan mengikuti program KIP kuliah, selesaikan dulu pendaftaran KIP kuliahnya, baru nanti menentukan program studi di jalur yang akan ditempuh. Jangan kalian pilih program studi baru menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah, itu salah. Nanti kalian akan terdaftar sebagai peserta reguler. Tapi kalau kalian sudah mendaftarkan KIP kuliah, lalu nanti memasukkan nomor pendaftaran ke dalam jalur yang ditempuh, nah itu nanti kalian terdaftar sebagai peserta KIP kuliah. Begitu ya, Bisma? Ya, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Saya, yang akan Bu. bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan dibuka videonya, Salma. Jadi untuk penetapan dan pengumuman siswa yang eligible SNMPTN itu kapan ya, Bu? Kurang keras ya? Untuk penetapan siswa eligible kapan? Oh, kalau sesuai jadwal tadi itu, ya kalau kita nanti mekanismenya yaitu ininya secepatnya ya. Nah, sekarang kan kita baru menyelesaikan untuk ini yang terutama yang masih belum KKM, yang masih remedi itu kan targetnya sampai tanggal 18. Nah, harapannya nanti setelah tanggal 18 itu sudah muncul yang daftar siswa yang eligible itu ya. Harapannya sudah itu, terus kita bisa masukkan nilai-nilainya, setelah kita masukkan nilainya, baru kita sampaikan ke siswa untuk bisa mendaftar di SNMPTN-nya itu. Ya, jadi targetnya paling cepat start 18 itu ya, harapannya itu setelah tanggal 18, 19 lah kalian itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih. Saya mau bertanya Pak, Bu. Ya, Mas Reynaldi. Untuk 3 tahun kan rata-rata semester 1 sampai 5. Ya. Sedangkan untuk yang jurusan 4 tahun, apakah tetap 1 sampai 5 atau sama yang dijelaskan tadi 1 sampai 7? Ya. Ya. Jadi khusus yang program 4 tahun itu nanti nilai yang dimasukkan semester 1 sampai 7. Ya. Jadi yang semester akhir, semester genap tidak. Nih. Gimana Mas Rinaldi? Ada lagi yang tanyakan? Silakan yang belum jelas.
Atau sudah cukup? Halo? Nah, cukup, jelas ya. Ya nanti kalau masih ada hal lain bisa entah WA Bu Sofi atau saya atau ke admin jurusan ya. Atau kalau nanti kalau sudah memungkinkan bisa ke sekolah dan sebagainya. Oke, sebagai tambahannya, ini nanti biasanya di KIP kuliah itu di menu biodata, nanti biasanya kalian akan diminta untuk mencantumkan peringkat. Peringkat biasanya di peringkat kelas ataupun peringkat jurusan. Nanti kalau kalian belum bisa mengetahui peringkatnya, nanti silakan menghubungi admin jurusan masing-masing. Misalnya jurusan listrik, berarti nanti menghubungi Pak Adit. Untuk jurusan TKJMM, Pak Budi Santosa. Untuk TAV nanti Pak Sulung. Untuk mesin nanti Pak Setio. Untuk BPIB, Geo, KGSP nanti Bapak Winarto. Itu ya, nanti silahkan misalnya kalian membutuhkan entah peringkat jurusan ataupun nanti peringkat sekolah, itu biasanya di jalur-jalur tertentu, misalnya kalian mau mendaftar di kampus swasta butuh peringkat, nah nanti silahkan menghubungi admin-admin jurusan masing-masing. Begitu ya, sudah tidak ada yang ingin bertanya? Sudah selesai? Oke, jika sudah kita akhiri ya Pak ya. Oke, kita akhiri untuk presentasi ataupun pemaparan materi SNMPTN pada siang hari ini. Nanti yang belum bisa menyimak pada pagi hari ini nanti bisa kita upload ulang melalui YouTube sekolah. Nanti silahkan disimak ataupun yang ingin bertanya nanti bisa melalui grup ataupun Japri melalui via WhatsApp. Oke, demikian paparan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.